mandiri itu sebenarnya tujuannya sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengimplementasikan atau menerapkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013. Di dalam program Petani Mandiri itu ada 5 manfaat. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya yang pertama, bantuan modal maksimal 10 juta. Maksimal Pak ya, jangan langsung bantuan maksimal langsung 10 juta gitu, tapi maksimal sesuai dengan luas lahan yang dimiliki atau yang digarap. Sedangkan manfaat yang kedua itu adalah ada asuransi usaha tani padi. Asuransi usaha tani padi atau asuransi gagal panen. Yang manfaat ketiga adalah pelatihan dan pengembangan usaha tani. Nah, untuk bantuan modal tadi sama asuransi usaha tani itu ada dinas pengampunya atau OPD pengampu adalah Dinas Pertanian. Sedangkan yang pelatihan dan pengembangan usaha tani, dinas pengampunya adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Untuk di pelatihan Pak, nanti jenengan dapat mengajukan pelatihan kepada dinas terkait, dinas dalam hal ini dinas Perinaker, untuk mendapatkan pelatihan. Misalnya di sini banyak jagung Pak ya, di sini banyak jagung, jenengan bisa mengajukan pelatihan mulai jagung ini mau diolah atau mau di packaging seperti apa, diolah sampai packaging, packing Pak, packing sampai nanti ke penjualannya secara online maupun offline. Untuk manfaat yang keempat itu adalah jaminan pembelian hasil pertanian bekerja sama dengan BUMDes dan BUMD. Jadi hasil panennya panjenengan itu bisa dijamin oleh BUMDes yang bergerak di bidang pertanian. Untuk BUMDes ini, jaminan pembelian hasil pertanian itu ada di dinas pengampunya, nanti dinas PMD Pak. Untuk manfaat yang terakhir yaitu beasiswa bagi keluarga petani. Jadi kalau panjenengan punya KPM, KPM-nya yang ini Pak ya, yang hijau. KPM-nya yang ini ada hijau, tulisannya KPM Plus. Plusnya tadi apa? Plusnya tadi beasiswa itu Pak. Beasiswa anak petani. Jadi nanti di Dignas akan dijelaskan ada beberapa beasiswa yang bisa diakses dengan syaratnya punya KPM ini Pak. Apa kuwi? Lah aku ki blegere koyo ngene iki kepala dinas pendidikan, Bu. Pak. Ngurusi jasa sekolah, ngurusi para guru, alhamdulillah melu-melu memberikan manfaat dari posisi panjenengan telah memiliki KPM. Apa manfaatnya? Beasiswa. Jadi pemerintah Bojonegoro selain produk KPM yang diluncurkan ke panjenengan, KPM ki ana manfaate liya kanggo anak lan putra-putra panjenengan. Beasiswa apa? Beasiswa sekolah perguruan tinggi. Mengapa demikian? Ibu Bupati di dalam pemerintahannya kali ini ingin memastikan bahwa selain posisi orang-orang, mohon maaf, warga Bojonegoro yang mempunyai kemampuan untuk menguliahkan anaknya, juga memberikan peluang kepada kita semua warga masyarakat, khususnya saudaraku semua yang memiliki kartu petani mandiri atau kartu-kartu lainnya, wonten PKH, wonten kathah kartu pemerintah. Namun Bojonegoro memiliki KPM. Data saya tadi siang, alhamdulillah laren bobol ini wonten sing kantuk insyaallah. Saya lihat dulu namanya ya. Ya, data per hari ini tadi ada 2 warga Sekar, warga kecamatan Sekar, yang satu dari desa Bobol, Kejuron RT 15 RW 5. Nah ini jenengan mesti gak ngerti ya.
ngerti. Jenenge Muhammad Fahmi Firmansyah. Jalane pundi? Juron. Niki kuliah teng UGM lho, piye? Gak nyangka aku wong bobol iso kuliah UGM. Berarti hebat-hebat teng niki. Sing kalih kun lare Desa Sekar. Menika kuliah dateng IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dua orang ini sudah kami tetapkan positif. Insya Allah tercover dalam program beasiswa saintis dan program beasiswa 2 sarjana 1 desa. Jadi setiap desa diberikan peluang besar pada anak-anak kita untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri di seluruh wilayah Indonesia. Di Kecamatan Sekar ada beberapa anak yang memang hari ini belum bisa kami putuskan untuk bisa memperoleh karena belum memiliki kartu, salah satunya adalah KPM. Jadi Bapak dan Ibu, monggo konco-konco tani sedaya yang belum memiliki KPM silahkan diurus kanggo anak-anake ke depan. Yang kedua, persyaratannya sangat mudah, enteng, gampang. Yang penting wong Jenegoro jelas identitasnya. Apa meneh lek misalnya memiliki kartu baik itu kartu PKH, apa meneh KPM Bojonegoro, nah wis otomatis tak ACC. Nah gimana Pak kalau satu desa ternyata sudah ada Mas Fahmi tadi terus enek neh telu misalnya, baik. Kalau ada lebih dari 2, gampang caranya nyeleksi. Karena tahun ini Pemkab baru bisa memberikan 2 orang saja setiap desanya. Kalau 2 orang kali 430 desa, weh, pinter itu. 430 pengkale 860 tahun ini. Setiap desa insya Allah nanti akan memiliki ahli-ahli, anak-anak yang memiliki peluang yang luar biasa dengan pemikiran yang cerdas, dan insya Allah cita-cita mewujudkan Bojonegoro energik dan produktif semakin nampak dan semakin nyata. Di Musren Bangdes nanti akan ditetapkan berapa yang akan disetujui, yang nantinya untuk bisa membeli hasilnya jenengan di dalam memproduksi pertaniannya, apapun itu nggih. Yang penting diharapkan BUMDes ini bisa membeli hasil pertanian dari jenengan dengan harga yang menguntungkan jenengan, yang layak lah ya. Ngoten, tidak hanya sekedar dibeli ngoten mawon, tetapi bisa membantu jenengan. Nah, di dalam proses pembelian ini ada beberapa mekanisme Bapak-bapak nggih. Yang pertama bisa dengan sistem jual langsung, ngoten nggih. Jadi dengan kalau gabah itu istilahnya ada gabah kering panen dengan kadar air pinten Pak 20% ya. Nah, itu dibeli langsung oleh BUMDes dan BUMDes akan menjual langsung, mungkin bekerja sama dengan KUD atau dengan yang nantinya kita harapkan ada BMD Pangan. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem tunda jual. Tentunya ini BUMDesnya harus bekerja dulu karena membeli dari jenengan harus diolah dulu sehingga menjadi gabah kering giling. Kadar airnya sekitar 14%. Pulang kata ini menggurutan pertanian Pak. Mohon izin Bu Helmi. Nah, selanjutnya diolah, bisa disimpan dulu menunggu harga yang stabil atau yang menguntungkan baru dijual oleh BUMDes. Nanti kalau ada untungnya, BUMDes itu kalau ada untungnya Pak bisa kembali lagi kepada PADes. Ngaten nggih. Benten dengan koperasi, kalau koperasi itu adalah milik anggota. Kalau BUMDes ini miliknya desa, miliknya jenengan semua. Ngaten nggih. Yang ketiga, BUMDes ini bisa bekerja sama dengan resi gudang. Itu pun harus memenuhi standarnya resi gudang untuk bisa diagunkan di perbankan. Yang keempat, seperti yang saya sampaikan tadi, ada namanya sistem kerjasama plasma inti. Jadi di daerah Padangan, Kecamatan Padangan itu sudah akan mulai dirintis kerjasama BUMDes dengan KUD Padangan. Ngaten nggih. Jadi di sana itu nantinya akan diproduksi beras, nanti akan di packaging. Nah, kalau beras sami kalian
tiyang Pak nek diklambeni apik dadi ayu iki regane ya larang ngoten nggih. Lah nek diglasahno tok ngono ku nggih rada kurang ngoten nggih. Nah, dengan adanya packaging ini dijuduli, kalau nek ngomong di branding jenengan bingung. Diberi merek nggih. Nah, nantinya bisa menambah harganya bisa lebih mahal ngoten nggih. Artinya harga jualnya bisa naik, bisa untuk pendapatannya Bumdes kembali. Sementara Bapak Ibu ngaten, mungkin ada di Kecamatan Sekar menika wonten 53 kelompok tani Ibu. 53 kelompok tani alhamdulillah sedaya sampun SKT nggih, terdaftar nggih. Kemudian gapok taninya ada 6 karena di desa di sini ada 6 desa, satu desa satu gapok tani Ibu. Kemudian terkait dengan program petani mandiri, karena program petani mandiri itu adalah salah satu program prioritas dari Pemkab Bojonegoro, sebagaimana arahan Ibu Bupati kepada kami untuk memastikan bahwa program prioritas ini bisa diakses, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sasaran sesuai dengan program, maka beliau meminta Dinas Pertanian untuk mengagendakan kegiatan semacam ini di 28 kecamatan Bapak Ibu. Jadi karena beliau ingin program prioritas ini betul-betul tersampaikan kepada panjenengan, terutama kalau terkait dengan program petani mandiri. Program ini bisa tersampaikan kepada dulur-dulur tani yang tergabung di dalam kelompok tani maupun gapotan. Dan di Kecamatan Sekar ini sebetulnya di tahun 2019 untuk bantuan modalnya itu kami alokasikan 5 kelompok Ibu, tapi belum mengajukan untuk pencairannya di 2019. Namun di 2019 sudah ada 3 kelompok di Mbobol yang sudah menerima kartu petani mandiri Ibu. Nah itu nanti selanjutnya Bapak Ibu, tadi kami juga sudah menyampaikan di dalam sosialisasi, tidak perlu menunggu bantuan modalnya dapat. Bapak Ibu anggota kelompok tani segera untuk mengusulkan kartu petani mandirinya dulu Ibu. Jadi karena kartu petani mandiri itu manfaatnya banyak, salah satunya tadi Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan sudah menyampaikan, karena manfaat daripada kartu petani mandiri salah satunya juga untuk mengakses beasiswa apabila panjenengan memiliki putra-putri yang melanjutkan kuliah. Maka kami pada kesempatan ini juga mohon Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Camat, mangke didorong terus anggota kelompok tani, ketua-ketua kelompok, mohon panjenengan mendata dengan benar anggota kelompoknya, disesuaikan, segera diajukan ke Dinas Pertanian Bapak. Karena apa? Karena untuk melengkapi kartu petani mandiri itu Dinas Pertanian harus juga melakukan verifikasi terkait dengan NIK panjenengan. Karena kartu petani mandiri manfaatnya tadi sudah disampaikan, selain beasiswa panjenengan juga bisa mengusulkan untuk mendapatkan pelatihan. Dadose program ini Bapak Ibu sudah terrealisasi sejak tahun 2019. Sebagai komitmen Pemkab Bojonegoro, Ibu Bupati mengalokasikan anggaran untuk program petani mandiri yang dalam bentuk bantuan modal kepada kelompok itu 75 miliar di tahun 2020, 40 miliar di tahun 2019, 75 miliar di tahun 2020. Di tahun 2021 program ini tetap dijalankan karena masih banyak kelompok yang belum mendapatkan program ini. Jadi prinsipnya seluruh petani, kelompok tani akan mendapatkan program ini. Oleh karena itu dalam titip Pak ketua-ketua kelompok khususnya panjenengan data benar-benar anggota kelompoknya dan luasan lahannya segera mengajukan untuk kartu petani mandiri. 53 kelompok tani di Sekar. Pertama, para petani yang belum ikut kelompok tani, pertama bisa gabung ke kelompok tani yang sudah ada atau membuat kelompok tani sendiri. Tolong Pak Kades dipermudah, karena jangan sampai
program PPM ini ada warga petani yang tidak mendapatkan program karena yang bersangkutan tidak masuk di dalam kelompok tani maupun yang bersangkutan tidak membuat kelompok tani. Ngoten nggih? Aja kok gawe keterangannya susah. Kan itu kan surat keterangannya kan kanggo masyarakat dan jatuh ke wargane panjenengan juga. Jadi harus masuk kelompok tani salah satu dari 53 atau membuat kelompok tani sendiri. Kalau besar anggotanya bikin sendiri nggak apa-apa, tolong Pak Kades dipermudah nggih, Pak Kades dipermudah, Bu Kepala Dinas ya. Karena program PPM itu lewatnya kelompok tani. Kalau panjenengan buat tenggawe kelompok tani atau masuk kelompok tani, jenengan boten saged akses program petani mandiri. Termasuk pertanyaannya, Bu, piye iki akeh sing pesanggem-pesanggem yang tidak mendapatkan PPM karena tidak bisa membuktikan kepemilikan lahan. Itu yang soal pesanggem sudah akan kita revisi peraturan bupatinya agar warga di Sekar yang banyak ya, yang banyak napa niku kerjasama dengan perhutani loh nggih, mungkin ya insyaallah juga dapat bantuan. Tapi bentuknya tetap bentuk kelompok tani hutan. Mungkin dipun damel nggih kelompok tani hutan karena memang menggarap lahan perhutani. Tetapi ini nggih warga Bojonegoro dan panjenengan nggih saged tanaman-tanaman keras seperti ubi, singkong, apa lagi? Iki lho apa jenenge? Palo pendem. Nah, kelompok tani ya mungkin dihitung rasionya kebutuhannya apa. Karena bentuknya barang bisa saprodi, bisa pupuk dan sebagainya. Kan eman-eman panjenengan memang kelompok tani tapi tidak ada bantuan karena panjenengan boten masuk kelompok tani nggih. Kemudian yang terakhir, kula nyuwun tulung yang dapat bantuan harus digunakan sesuai dengan pengajuan. Bantuan yang panjenengan terima tidak boleh diperjualbelikan. Mboten saged. Kan dijualbelikan nanti masuk wilayah lain, masuk pengawasan nggih. Jadi yang dapat bantuan kelompok tani bentuk saprodi pupuk tidak boleh diperjualbelikan tapi harus digunakan sesuai dengan pengajuan peruntukan. Ibu Kepala Dinas tolong catat ya. Jadi tidak boleh kok didol terus digulain, tidak boleh karena Bapak Ibu tanahnya membutuhkan pupuk agar pupuknya bisa berimbang, agar panennya makin banyak, agar tanamannya makin subur. Jadi jangan aku biasanya nganggo sakmene cukup kabeh tak del wae. Mergo aku oleh bantuan itu tukun mboten pareng nggih, mboten pareng itu masuk wilayah yang lain nggih. Bapak sekalian, terakhir saya minta tolong terus kerjasamanya dulur-dulur tani terus mengembangkan karena sekarang posisi musim Covid begini, sektor perdagangan angel, sektor pariwisata angel, sektor jasa transportasi angel, bahkan sekarang orang yang biasa nyanyi saja sudah gak dapat job, gitu. Nah, sing bagian pengajian mboten dapat job. Lah panjenengan sing tani kedah tetap harus tekun taninya dipun kembangake karena salah satu sektor pertanian bisa mempertahankan ekonomi kerakyatan dan juga memperkuat PDPRB atau produk domestik bruto daerah. Wis kira-kira ngoten lah nggih. Pokoke ile-ile daerah wae. Apa kuwi? Menambah pemasukan daerah, memperkuat keuangan daerah, memperkuat konsumsi daerah, membuat ketahanan pangan daerah. Wis kabeh sing penting petani itu harus makmur sehingga ekonominya kuat. Lah niki ngeten, mayoritas petani di sini khususnya sekecamatan Sekar niku penggarap lahan perhutani, termasuk saya. Ya, saya ingin mendapatkan, sedangkan syarat KPM harus melampirkan yang namanya SPPT pajak. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapunten Bapak, ini badhe taklet masalah beasiswa. Apa itu yang dapat beasiswa itu hanya yang kuliah saja atau
yang dari SMP, SMA. Soalnya kalau di sini itu rata-rata petani semua. Sekolahnya juga ada yang di luar daerah, ada yang di Sekar. Matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Raminto saking Dusun Kejuron, Desa Mbogol, Kecamatan Sekar. Kula dados anggota kelompok tani teng Kejuron. Nek mboten salah namine karya usaha. Tapi nggih ngapunten ngantos sakniki kartu tanine dereng medal. Wonten ada beberapa yang mau kami tanyakan. Oh ya, terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mana tadi sudah diinformasikan oleh beliaunya Ibu Bupati tentang program beasiswa saintis. Alhamdulillah, satu anak desa Mbogol yang dapat program itu kebetulan adalah anak saya. Putranya jenengan Pak. Nggih. Selamat, Masya Allah, barokah Pak Nggih. Mugi-mugi sukses sampai lulus dapat pekerjaan yang barokah dan amanah. Putranya panjenengan piyambak nggih. Mas Fahmi. Masya Allah, nggih. Bisa dicontoh yang lain, mudah-mudahan nggih yang lain segera mengajukan beasiswa. Monggo dipun lanjutkan Pak. Nggih, saklajengipun keseharian saya adalah sebagai PNS, kepala sekolah di SDN Bareng 2, Kecamatan Sekar. Namun di sore harinya saya juga sebagai petani aktif, dalam artian setiap hari juga menggarap lahan. Namun yang kami garap sama dengan mayoritas adalah lahan perhutani. Jadi kami di samping jadi anggota kelompok tani juga sebagai anggota kelompok tani hutan yang masuk dalam LMDH Desa Mbogol sini. Di sini kami bertani rata-rata sama, yaitu sebagai petani jagung dan petani singkong. Namun untuk beberapa tahun terakhir ini, ya, apalagi pada tahun sekarang ini harga singkong dan harga jagung itu sangat menurun drastis, Bu. Maka dari itu kami mencoba beralih untuk bertani ke jenis tanaman yang lain. Kami sudah uji coba di rumah. Kami uji coba yaitu melakukan tanam jahe merah. Namun demikian ternyata juga ada kendala. Salah satu kendala untuk tanam jahe merah itu adalah tentang pembibitan. Yang kedua adalah harga. Mungkin di pasar ada bibitnya, tetapi harganya sangat mahal. Oleh karena itu barangkali dari Dinas Pertanian ada program ataupun mungkin dari kelompok kami, kelompok tani itu ada usulan, maka kami mengusulkan adanya bantuan benih jahe merah. Demikian Bu yang kami minta. Program Petani Mandiri ini merupakan salah satu dari program prioritas Pemkab Bojonegoro. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Sekar, Desa Mbogol, sebagai salah satu upaya agar program Petani Mandiri itu bisa diakses oleh seluruh kelompok tani dan Gapoktan. Jadi informasi jelas tersampaikan kepada kelompok tani maupun Gapoktan, sehingga mereka bisa segera untuk melengkapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan kartu Petani Mandiri. Jadi salah satu manfaat dari sosialisasi ini, karena program Petani Mandiri ini diperuntukkan untuk kelompok tani, harapannya mereka bisa mendukung juga program tersebut dengan segera melakukan atau mengumpulkan, melengkapi persyaratan untuk mendapatkan program Petani Mandiri. Jadi anggaran sudah disiapkan oleh Pemkab Bojonegoro,
kelompok taninya juga sudah dialokasikan, tinggal mereka itu melengkapi persyaratan, itu yang kita butuhkan. Kalau mereka mendukung itu semua, maka program ini bisa dilaksanakan, terutama untuk yang bantuan modal kepada kelompok itu bisa dilaksanakan tepat waktu pada saat mereka musim tanam. Jadi mohon kepada seluruh kelompok tani dan Bapoktan, terutama yang tahun ini mendapatkan program ini, untuk segera bisa melengkapi persyaratannya sehingga bisa direalisasikan tepat pada saat musim tanam.